Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nampawan Channel. Gimana kabarnya sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah selalu mensupport dan mendukung channel saya. Mudah-mudahan sahabat semua dapat keberkahan. Dan bagi sahabat yang baru menonton video saya, ya kita sama-sama saling bantu support, saling subscribe. Dan mohon maaf apabila saya telat datang ke channel sahabat semua. Walaupun telat, insya Allah saya selalu datang. Ya, walaupun selalu telat begitu. Oke, video vlog saya kali ini adalah saya beri judul bagikan tabungan untuk para petani. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke. Kenapa saya kasih judul bagikan tabungan untuk para petani? Soalnya begini, ini yang saya ceritakan di daerah saya sendiri, di desa saya sendiri. Kalau di desa kalau di daerah orang lain di luar Wonogiri saya kurang tahu. Ini yang saya tahu di daerah Wonogiri, tapi daerah saya masalah tentang piara sapi atau ternak sapi. Kenapa saya bilang itu bagikan tabungan untuk para petani? Soalnya begini, rata-rata petani di daerah saya, di desa saya, sekitar kurang lebih, ini hanya prediksi saya ya, bukan prediksi orang lain. Saya juga tidak melakukan survei, saya hanya tahu, hanya melihat dari dekat, itu sekitar 70 hingga 80% itu piara sapi. Bukan hanya petani yang piara sapi, tapi juga PNS pun, dari guru ataupun pekerja instansi pemerintahan, itu banyak yang memelihara sapi atau ternak sapi. Ya, walaupun itu istilahnya tidak untuk ternak, istilahnya gimana ya, tidak ternak untuk beranak, tapi ada juga yang ternak di sistem penggemukan. Jadi kita beli sapi kurus, sapi kecil, nanti kita gemukan, kita piara, setelah beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan kita jual. Itu yang saya tahu. Dan ada juga yang piara bukan sapi sendiri, istilahnya bagi hasil atau maro, istilahnya kalau di kampung saya itu. Nah, itu secara baginya pun saya kurang tahu bagaimana, tapi yang saya tahu begini, seumpamanya harga sapi, kita beli harga sapi 15 juta, nah, setelah sekian bulan kita jual, kira-kira 5 bulan atau 4 bulan kita jual, harga sapi jadi yang dari harga 15 juta jadi 20 juta. Itu yang 15 juta tetap masuk ke pokok awal, yaitu masuk pokok pembelian awal waktu kita piara pertama. Nah, yang 5 juta ini kita bagi dari si pemilik dengan yang mengurusnya. Tapi yang saya tahu itu cara pembagiannya bukan bagi dua, tapi lebih besar yang mengurus. Seumpamanya mungkin ini mungkin seumpamanya harga 15 juta kita beli, saat kita selama 4 bulan atau 5 bulan kita jual harga 20 juta, berarti kita satu ekor ada keuntungan 5 juta. Nah, itu kalau nggak salah pemilik hanya kebagian 2 juta atau 1 juta sekian, dan selebihnya
itu bagian dari yang mengurusnya. Mungkin karena apa? Yang mengurus itu kan kita membeli untuk sentratnya atau katul dedak itu untuk mengombornya, mungkin seperti itu juga sama pemberian makannya, pengurusannya. Saya kira itu sudah adil cara pembagiannya. Dan ini nih kotoran sapinya. Nah, jadi kita piara sapi bukan hanya untuk istilah tabungan, tapi kotoran sapi ada manfaatnya, yaitu untuk pupuk pertanian. Kita taruh di belakang kandang biasanya, nanti lama-lama kan kering karena airnya itu meresap ke dalam tanah. Terus kena matahari tiap hari, itu nanti jadi kering, nanti kita karungin, kita bawa ke sawah untuk pupuk organik, pupuk kandang. Selain kotorannya bisa buat pupuk untuk penyuburan, itu kotoran sapi juga bisa untuk penggemburan tanah. Jadi tanah tidak terlalu padat, tapi setelah kita kasih pupuk beberapa kali, tanah itu jadi gembur. Beda dengan misalnya kita menggunakan pupuk buatan pabrik semacam urea atau jenisnya, itu lama kelamaan tanah jadi keras. Walaupun di traktor atau cangkul dia bisa gembur, tapi beda kegemburannya dengan pupuk kandang. Tapi walaupun kita sudah menggunakan pupuk kandang, kita tetap masih menggunakan pupuk pabrikan semacam urea, TSP atau jenisnya. Oke. Istilahnya begini, piara sapi bukan hanya untuk apa itu, untuk ternak kita jual. Setelah kita beli, namanya kita beli babon, beli bibit induk, kita suruh beranak, nanti kita seperti itu, bukan seperti itu. Banyak juga yang itu sistem pengemukan. Walaupun kita sapi itu untuk beranak, nanti setelah sapi itu beranak sampai 3 atau 4 atau 5 kali, kebanyakan 5 kali, itu induk dijual dan anaknya dipiara untuk kelanjutan lagi. Soalnya apa? Kalau sudah 4 atau 5 kali beranak, sapi sudah terlalu tua, mungkin sudah rentan kesehatannya. Biasanya kesulitan untuk beranak kembali, untuk melahirkan istilahnya lah. Jadi biasanya yang saya tahu itu kalau sudah sampai 4 atau 5 kali itu induknya dijual, yang kita ambil anaknya. Kalau anaknya betina, biasa kita untuk ke peranakan berikutnya. Tapi kalau anaknya jantan, biasanya kalau dia jual udah besar, nanti kita jual untuk beli babon. Itu seperti itu biasanya, itu yang saya tahu. Oke. Kenapa saya bilang tadi ternak sapi bagaikan tabungan untuk para petani? Karena begini, orang tani tempat saya piara sapi tidak mutlak piara sapi, itu hanya istilahnya hanya untuk sampingan. Kenapa bilang hanya untuk sampingan? Karena yang utama adalah pertanian, yaitu perkebunan atau persawahan di sawah. Kita piara sapi hanya sepulang dari sawah, kita biasanya sambil mencari rumput sebentar, nanti untuk pakan sapinya, atau juga kalau lagi musim susah rumput, sapi tempat saya itu kebanyakan dikasih pakan damen yang sudah kering, dikeringkan, nanti diawetkan, maksudnya ditumpuk nanti biar awet untuk persiapan di musim kemarau apabila kekurangan rumput. Nah itu makanya saya bilang ternak sapi itu ibarat tabungan untuk para petani.
gitu maksudnya. Jadi ternak sapi istilahnya hanya untuk sampingan lah, seperti juga PNS atau PNS guru atau PNS pemerintahan, pekerja pemerintahan itu juga seperti itu. Nanti besar dijual, udah gemuk dijual, kira-kira udah menguntungkan dijual, seperti itu. Jadi hitungannya istilahnya untuk tabungan lah. Di saat kita butuh uang atau membutuhkan uang yang sangat mepet, nah sapi itu dijual. Tapi kalau masih istilahnya belum layak dijual, masih hitungannya keuntungan sedikit, kalau masih ada uang untuk menutup kebutuhan, itu masih dipertahankan nanti jualnya gitu. Oke, kita lanjut aja ke videonya.